Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal uji kompetensi 9. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Ini soal B uraian anak-anak. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1. Perhatikan diagram batang berikut. Di sini adalah diagram batang banyak siswa kelas 7. Ini banyak siswa kelas 7. Ini untuk diagram yang berwarna biru ini adalah laki-laki, dan untuk yang berwarna merah adalah perempuan. Ini untuk pertanyaan A, tentukan banyak semua siswa laki-laki. Untuk pertanyaan B, tentukan banyak semua siswa perempuan. Di sini untuk kelas 7A dulu anak-anak. Ini Ibu tulis di atasnya agar mudah. Laki-lakinya di sini ada 14. 7B laki-lakinya ada 15. Selanjutnya 7C laki-lakinya ada 11. 7D laki-lakinya ada 12 di sini. Kalau kita urutkan ke kiri, 7E ada 15 siswa, dan pada 7F ada di sini 17 siswa. Selanjutnya untuk siswa perempuannya 7A di sini ada 18 siswa, 7B ada 16 siswa, 7C ada 18 siswa, 7D ada 16 siswa, 7E ada 18 siswa di sini, dan untuk 7F ada 19 siswa. Ibu langsung membahasnya anak-anak. Untuk jawaban untuk soal A, banyak semua siswa laki-laki. Ini Bu tambahkan 14 ditambah 15 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 17, totalnya ada 84 siswa. Selanjutnya banyak semua siswa perempuan. Di sini untuk 7A 18 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 19. Seluruhnya ada 105 siswa. Lanjut soal nomor 2. Banyaknya penduduk dari suatu kecamatan seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Di sini sudah ada tabelnya anak-anak. Nama desanya ada Sidomulyo, Kedung Jajang, Sumberjo, Arjopuro, Sidomakmur, Merjosari. Dan banyak penduduknya, laki-lakinya di sini sudah ada 1250, 2050, 1500, 1350, 1700, 1900. Untuk perempuannya, ini tiap desa Sidomulyo 1550, selanjutnya 2400, 1650, 1500, 1950, dan 2350. Untuk pertanyaan A, buatlah diagram batang dan diagram garis dari data tersebut. Untuk soal B, apa kesimpulan tentang banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan dari setiap desa? Baik, untuk soal nomor 2A anak-anak, di sini untuk diagram batangnya sudah Ibu gambarkan. Untuk yang berwarna biru ini adalah untuk penduduk yang laki-laki di sini. Ini ada desanya di bagian bawah sini, Sidomulyo, Kedung Jajang, Sumberjo, Arjopuro, Sidomakmur, dan Merjosari. Di sini untuk laki-laki yang berwarna biru 1250, 2050, 1500, 1350, 1700, dan 1900. Untuk ini diagram batang yang berwarna merah, ini adalah perempuan. Untuk Sidomulyo 1550, selanjutnya 2400, 1650, 1500, 1950, dan yang terakhir di Desa Merjosari 2350.
Lanjut untuk diagram garisnya anak-anak sudah Ibu gambarkan. Untuk yang biru ini laki-laki dan untuk yang merah ini perempuan. Di sini sudah Ibu tuliskan satu persatu tiap desanya. Ada desa Sidomulyo, Kedung Jajang, Sumberjo, Arjopuro, Sidomakmur, Merjosari. Dan jumlah penduduknya ada di vertikal di sini. Ini untuk Sidomulyo yang berwarna merah di sini nih laki-laki dahulu anak-anak. Laki-lakinya 1250, 2050, 1500, 1350, 1700 dan 1900. Untuk perempuannya 1550, 2400, 1650, 1500, 1950 dan 2350. Perlu anak-anak ketahui dari sini, dari diagram garis di sini sudah kelihatan bahwa dalam setiap desa jumlah penduduk perempuan ini lebih tinggi atau lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Posisinya diagram garisnya untuk yang laki-laki ada di bawah posisi diagram garis untuk perempuan di sini. Ibu lanjutkan untuk jawaban soal B. Kesimpulannya, jumlah penduduk dari setiap desa yaitu jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Kita bisa melihat pada diagram baris atau bisa juga kita kembali ke diagram batang anak-anak. Pada diagram batang di sini sudah kelihatan bahwa jumlah penduduk perempuan di sini, ini yang berwarna merah ini untuk setiap desa lebih banyak dibanding penduduk laki-lakinya. Sudah kelihatan anak-anak? Soal nomor 3. Perhatikan diagram garis berikut ini. Di sini ada diagram garis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ini sudah ada mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan nilai tukarnya ada di yang vertikal di sini anak-anak. Soal A, tentukan besar kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari Senin sampai Minggu. Soal B, tentukan besar kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari Rabu sampai Sabtu. Baik, Ibu bahas anak-anak. Ibu beri satu contoh saja di sini. Untuk Senin ke Selasa mengalami kenaikan nilai tukar rupiah dari 13.750 ke 18.000 ke 13.870. Selanjutnya untuk hari Rabu mengalami penurunan menjadi 13.710. Kamis mengalami kenaikan, Jumat mengalami kenaikan, Sabtu mengalami penurunan, dan hari Minggu kembali mengalami kenaikan. Baik, Ibu bahas mulai dari soal yang A. Besar kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari Senin sampai Minggu. Ini Ibu sudah tuliskan anak-anak agar kita mudah membahasnya. Ini untuk Senin ke Selasa, ini 13.870 dikurangi 13.000 dikurangi di hari Senin di sini. Ini hari Selasa dikurangi hari Senin, ini selanjutnya ditambah hari Rabu dikurangi hari Selasa. Dan seterusnya. Di sini hari Kamis dikurangi hari Rabu, hari Jumat dikurangi hari Kamis, hari Sabtu dikurangi hari Jumat di sini, dan ditambah lagi dengan hari Minggu dikurangi hari Sabtu selisihnya. Jadi kita kenaikan tiap harinya kita hitung, selanjutnya kita tambahkan. Ini sudah Ibu kurangkan, hasilnya adalah 120. Selanjutnya hari Rabu turun, berarti berkurang 160, bertambah lagi 190, tambah lagi 70, dikurang lagi 150. Ini Ibu ulangi. Di sini tadi kenaikannya sudah Ibu hitung 120, kemudian turun 160, naik lagi 190, naik lagi 70, turun 150, naik lagi 170 rupiah.
Jadi total kenaikannya, besar kenaikan dari hari Senin ke hari Minggu adalah Rp240. Selanjutnya untuk yang B, besar kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari Rabu sampai Sabtu. Jadi kita ambil mulai dari hari Rabu saja anak-anak. Mulai dari hari Rabu di sini nih, hari Rabu di sini sampai hari Sabtu. Selanjutnya kita hitung kenaikannya. Besar kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari Rabu sampai Sabtu. Di sini untuk Rabu ke Kamis ini mengalami kenaikan, Kamis ke Jumat mengalami kenaikan, Jumat ke Sabtu mengalami penurunan. Sudah Ibu jumlahkan, 190 ditambah 70 dikurang 150, kenaikannya adalah Rp110. Soal nomor 4. Dalam satu minggu, banyaknya kendaraan yang melintas di jalan tol tercatat dalam tabel berikut. Di sini sudah ada tabelnya anak-anak, harinya mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan banyaknya kendaraan sudah ada 2.550, 3.500, 3.000, 2.100, 2.050, 4.500, dan 5.600. Pertanyaannya, buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Untuk yang B, tentukan persentase banyak kendaraan setiap hari dalam sepekan. Untuk soal C, apa kesimpulan kalian tentang banyaknya kendaraan yang melintas dalam sepekan di jalan tol? Baik, Ibu bahas anak-anak. Langkah pertama untuk membuat diagram lingkaran, kita menjumlah dulu banyak kendaraan seluruhnya. Total banyak kendaraan tadi sudah Ibu pindahkan di sini, 2.550 ditambah 3.500 ditambah 3.000 ditambah 2.100 ditambah 2.500 ditambah 4.500 ditambah 5.600. Totalnya adalah 23.300. Selanjutnya kita menentukan besar sudut pusat. Dimulai dari hari Senin. Di sini hari Senin ada 2.550 per totalnya 23.300 dikali 360 derajat. Sudut satu putaran ini 360 derajat anak-anak. Ini hasil pembulatannya 40 derajat. Hari Selasa 3.500 per 23.300 dikali 360 derajat. Pembulatannya 54 derajat. Hari Rabu 3.000 per 23.300 dikali 360 derajat. Pembulatannya 46 derajat. Hari Kamis 2.100 per 23.300 dikali 360 derajat, pembulatannya 32 derajat. Selanjutnya hari Jumat 2050 per 23.300 dikali 360 derajat, pembulatannya 32 derajat. Hari Sabtu 4.500 per 23.300 dikali 360 derajat, pembulatannya 70 derajat. Hari Minggu 5.600 per 23.300 dikali 360 derajat, pembulatannya 87 derajat. Selanjutnya, diagram lingkarannya sudah Ibu buatkan. Langkah pertama, ini anak-anak untuk membuat diagram lingkarannya. Ini kita buat garis di sini. Pertama di sini kita buat garis. Ini selanjutnya, ini hari Seninnya yang berwarna biru muda anak-anak di sini. Ini kita buat busur besarnya 40 derajat. Selanjutnya hari Selasa kita buat lagi busur 54 derajat. Hari Rabu 46 derajat. Hari Kamis 32 derajat. Hari Jumat 32 derajat lagi. Hari Sabtu 70 derajat. Dan hari Minggu 87 derajat. Ini totalnya 360 derajat.
Ini kalau kita menjumlahkan yang di atas tadi anak-anak, penjumlahan ini tadi, besar sudut pusat ini tadi, kalau kita jumlah seluruhnya, ini besarnya 360 derajat. Lanjut membahas soal B. Persentase banyak kendaraan setiap hari dalam sepekan. Kalau persentase berarti dalam bentuk persen anak-anak. Ini dimulai dari hari Senin, 2.550 per 23.300 dikali 100%, pembulatannya 11%. Hari Selasa, 3.500 per 23.300 dikali 100%, pembulatannya 15%. Hari Rabu, 3.000 per 23.300 dikali 100%, pembulatannya 13%. Hari Kamis, 2.100 per 23.300 dikali 100%, pembulatannya 9%. Selanjutnya, untuk hari Jumat, 2.050 per 23.300 dikali 100%, pembulatannya 9%. Hari Sabtu, 4.500 per 23.300 dikali 100%, pembulatannya 19%. Hari Minggu, 5.600 per 23.300 dikali 100%, pembulatannya 24%. Kembali ke diagram lingkarannya anak-anak. Di sini dari diagram lingkaran persentasenya Ibu masukkan satu persatu. Senin 11%, Selasa 15%, Rabu 13%, Kamis 9%, Jumat 9%, Sabtu 19%, dan untuk hari Minggunya 24%. Kalau kita amati dari diagram batang di sini anak-anak, ini kendaraan melintas paling sedikit ini pada hari Kamis dan Jumat 9% dan mengalami kenaikan yang signifikan ini pada hari Sabtu dan Minggu. Lanjut membahas soal C. Kesimpulannya, dalam sepekan volume kendaraan paling sedikit melintas pada hari Kamis dan Jumat, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu mengalami kenaikan seperti yang sudah Ibu jelaskan di atas. Soal nomor 5. Diagram lingkaran di samping ini menunjukkan penjualan mobil di beberapa kota besar. Di sini sudah ada diagram lingkarannya anak-anak. Penjualan mobil dimulai dari kota Jakarta 7.800 19%, Surabaya 6.500 16%, Semarang 6.000 15%, Bandung 7.500 18%, Medan 5.500 13%, Palu 3.508%, dan Denpasar 4.511%. Untuk soal A, jika semua mobil yang terjual sebanyak 41.300, tentukan berapa banyak mobil yang terjual tiap-tiap kota. Sudah Ibu total anak-anak, kalau ditotal semuanya ini 41.300. Untuk soal B, apa kesimpulan kalian tentang banyaknya mobil yang terjual dari kota besar tersebut? Dari sini sudah kelihatan anak-anak, untuk penjualan yang terbesar ini bagiannya terbesar di sini, sudut pusatnya terbesar, ini di kota Jakarta, dan yang terkecil di sini sudut pusat terkecilnya adalah di kota Palu. Baik Ibu bahas anak-anak. Untuk soal A di sini sudah Ibu buatkan tabelnya. Untuk kota Jakarta banyak mobil yang terjual 7.800, Surabaya 6.500, Semarang 6.000, Bandung 7.500, Medan 5.500, Palu 3.500, dan Denpasar 4.500. Di soal B kita bisa mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya, mobil terjual paling banyak di kota Jakarta anak-anak yaitu 7.800 dan paling sedikit di kota Palu yaitu 3.500. Ibu membahas sampai soal nomor 5 terlebih dahulu.
Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar.